mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan mempermudah langkah kita menuju surga nanti di hari kiamat. Ya, berarti nanti kita ini sampai kurang lebih sekitar jam 3-an ya. Ini agak telat mulainya. Ya. Ini sekali lagi kita mau kupas dari awal apa sekilas atau gimana? Sesi sebelumnya mungkin boleh di-refresh lagi Ustadz kalau yang... Refresh lagi ya? Kita terakhir sampai sesi apa? Ruku kok. Sampai apa terakhir? Ruku. Ya, ruku. Oke, bismillah. Sekilas kita 5-10 menit ini Ana singgungkan dulu sekilas pelajaran yang dulu pernah kita pelajari. Yang pertama perlu diketahui bahwa salat ini memiliki banyak kedudukan ya. Memiliki banyak keutamaan dan kedudukannya juga luar biasa. Itu karena dia adalah rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, lalu amalan paling pertama dihisab dan berbagai macam keutamaan lainnya. Nah, kita masuk di prakteknya. Itu yang pertama, bahwa ketahuilah salat itu memiliki rukun. Karena sekilasnya memiliki rukun, memiliki wajib dan memiliki sunnah-sunnah. Nah, kalau rukun itu artinya kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa dan sengaja itu salatnya batal. Kalau yang namanya wajib itu adalah kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi, itu namanya wajib salat. Nah, lalu sunnah itu adalah lebih tepatnya kalau secara fikihnya kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau dilihat dari sisi salatnya, kalau ditinggalkan maka kita akan kehilangan banyak pahala. Nah, rukun salat itu pertama itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu 13, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kurang lebih sekitar 15-an ya. Nah, sesudah kita wudu, maka selanjutnya itu adalah kita berdiri. Berdiri di dalam salat termasuk rukun salat bagi yang mampu. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa salat dengan duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka dia bisa dengan cara berbaring. Kalau dia tidak bisa berbaring, maka dia salat dengan cara terlentang. Nah, ini polanya. Dan berdirinya kita itu persis lurus ya. Kaki kita berdiri lurus, tidak boleh rapat. Nah, terutama ibu-ibu, kakinya itu nggak boleh rapat. Juga tidak boleh terlalu renggang. Maka kita berdiri pas lurus dengan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Ya, tidak boleh juga dengan gaya miring gini. Ya, kalau gaya miring itu tidak boleh juga, tapi kita luruskan menghadap ke arah kiblat. Dan tidak boleh lebar. Nah, kata qiyam di dalam bahasa Arab artinya berdiri seperti biasa. Kalau merapat itu bukan berdiri namanya. Kalau lebar juga bukan berdiri. Ya. Nah, lalu setelah kita berdiri bagi yang mampu, ini termasuk rukun salat, maka selanjutnya itu adalah rukun yang kedua, yaitu kita takbiratul ihram. Nah, sebelum takbiratul ihram, salah satu sunnah yang perlu kita ingat adalah kita berniat. Dan niat itu adanya di dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Tidak ada satupun contoh lapas niat. Artinya apa yang sudah kita niatkan, kita berniat salat zuhur, salat asar, salat qobliyah, badiyah, maka ini itu sudah niat. Ya, jadi kita tidak ada sunnah untuk melapaskan mengatakan usalli atau sejenisnya. Ya, bahkan para ulama menjelaskan at-talaffuz bin niyati bid'ah. Jadi lapaskan niat itu termasuk perkara bid'ah. Nah, setelah kita takbiratul ihram, ingat mengangkat tangan itu sunnah. Dan berdasarkan riwayat Imam Bukhari, mengangkat tangan itu di 4 tempat ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat ketiga, rakaat kedua menuju rakaat ketiga, atau setelah membaca tasyahud awal. Nah, adapun mengangkat tangan itu ada 2 cara. Yang pertama itu kita angkat sejajar dengan bahu. Jadi kita sejajar dengan bahu. Ini bahu kita buat sejajar. Ini kalau ibu-ibu melihatnya kayaknya agak jauh ya. Pokoknya diukur. Nah, kalau ibu lihat di tulisan mungkin agak ketinggian ya, karena saya posisi laptopnya itu di bawah nih gitu kan. Jadi kuncinya paling tidak kita angkat sejajar dengan bahu. Nah, pertama itu sejajar dengan bahu, yang kedua boleh sejajar dengan telinga. Ya, tangan ini jari-jarinya itu nggak boleh renggang, nggak boleh rapat, tapi biarkan dia apa adanya. Ya, dan ini kita menghadapkannya ke arah kiblat. Nah, kita menghadap ke arah kiblat. Nah, ini posisi ketika kita takbiratul ihram. Jadi boleh diangkat sejajar dengan bahu. Jadi jangan angkatnya di sini atau jangan terlalu lebar gitu. Nah, jadi diangkat sejajar dengan bahu. Dan ketika kita takbir, ingat
ada 3 model kita takbir ngangkat tangan. Pertama itu takbir dulu baru ngangkat tangan. Yang kedua itu takbir bersamaan dengan ngangkat tangan. Yang ketiga angkat tangan dulu baru takbir. Jadi kalau bersamaan adalah Allahu Akbar. Nah itu bersamaan. Tapi kalau ngangkat tangan dulu baru takbir, kita angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Nah itu cara yang kedua. Cara yang ketiga takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar baru terus kita angkat tangan. Nah cara ini silahkan dipilih. Mana yang bisa kita lakukan itu boleh dipilih. Adapun cara yang berikutnya, setelah kita takbiratul ihram, maka selanjutnya itu kita bersedekap. Nah, kalau bersedekap, ingat polanya itu ada tangan kanan di atas tangan kiri, ini yang sunnah. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan, ini yang kanan, terus ini yang kiri, jadi kita letakkan di atas kanan kita. Polanya adalah, pertama, kita letakkan di atas punggung. Ya, punggung telapak tangan, juga kena punggung pergelangan tangan lengan. Jadi kita letakkan gini. Ini cara pertama. Yang kedua adalah kita letakkan di lengan. Gitu. Jadi kita letakkan seperti gini lengan. Dan yang ketiga adalah kita menggenggamnya. Nah, kalau kita genggam seperti gini. Nah, baru kita genggam gini. Dan tidak boleh gini. Ini tidak boleh. Karena ini termasuk menggabungkan menggenggam dengan meletakkan. Sebenarnya tidak ada contoh. Jadi kita kalau genggam, letakkan. Nah, lalu di mana kita letakkan di atas badan kita? Boleh diletakkan di atas pusat. Ini penjelasan paling banyak. Ya, itu penjelasan paling banyak. Nah, di dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Dan dalam mazhab Ahmad memang letakkannya di atas pusat. Ya. Nah, adapun tidak ada, memang ada riwayat lain. Cuma memang para ulama ini berbeda pendapat terkait dengan sahih hadis ini. Nah, makanya itu jumhur ulama itu memilih untuk meletakkannya di atas pusat. Adapun di bawah pusat itu adalah mazhab dari mazhab Hanafi, tetapi para ulama hadis menjelaskan riwayat hadis ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, cukup kita paling lebih banyak penjelasan para ulama adalah meletakkannya di atas pusat. Nah, setelah kita meletakkan tangan, selanjutnya kita membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah ini sekali lagi secara hukum adalah sunnah. Kita bisa membacanya variasi karena memang bacaan doa istiftah ini banyak ya. Doa istiftah ini sekali lagi jumlahnya itu banyak sekali bacaannya, maka kita bisa memilih dari bacaan-bacaan yang ada ya, dari doa istiftah. Ya. Dari doa istiftah. Nah, karena banyaknya bacaan doa istiftah ini, gitu, maka kita membacanya dipilih aja. Mau baca yang mana juga bisa. Ya. Ada yang pendek kita membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, boleh kita membaca ini. Atau kita membaca yang lainnya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi variasi ini kita boleh untuk membaca secara variasi dari bacaan doa istiftah ini. Nah, tinggal mana yang kita mau untuk kita membacanya. Ya, kuncinya doa istiftah ini secara hukum adalah hukumnya itu sunnah. Nah, makanya kita boleh untuk variasi di dalam membacanya. Mau pakai background atau enggak ada yang bagus. Nah, ini jamaah rahmatullah. Nah, setelah kita membaca doa istiftah, maka kita bergerak untuk turun ruku. Ya. Ruku, ingat lalu berikutnya sebelum kita ruku kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk di antara rukun salat. Ya. Nah, adapun sunnahnya membaca doa Al-Fatihah adalah dibaca itu ayat per ayat, tidak dibaca satu nafas. Ini perlu diingat ya. Jadi kita tidak membacanya satu nafas, tapi dibaca ayat per ayat. Inilah yang sunnah. Jadi kita baca bismillah. Sebelumnya kita baca isti'adzah dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai terakhir kita baca. Nah, setelah kita membaca doa Al-Fatihah, membaca surat itu secara hukum adalah sunnah. Tetapi terus-menerus tidak membaca doa surat, maka ini termasuk perkara yang dibenci. Ya, karena memang semua contoh Nabi, riwayat sholat Nabi itu beliau senantiasa membaca surat di 2 rakaat pertama dan membaca Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir atau 1 rakaat terakhir untuk sholat maghribnya. Nah, setelah itu kita ruku. Nah, kemarin kita udah praktek bahwa untuk rukunya benar itu kita harus memperhatikan 7 poin. Ya. Yang pertama perlu diingat, ruku ini termasuk rukun sholat.
Dan ingat di antara ruku dan antara berdiri dan ruku itu ada bacaan takbir yang kita baca yang disebut dengan takbir intiqal. Makanya ketika kita turun ruku, ingat kaidah ruku itu nggak boleh ruku dulu baru baca takbir, nggak boleh gini baru baca takbir. Tetapi kita bergerak, inti bacanya Allahu Akbar. Nah jadi kita bergeraknya Allahu Akbar. Nah baru terus kita ruku. Nah untuk rukunya benar itu maka ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yang dipegang adalah lutut. Yang kedua, jari-jari itu direnggangkan. Yang ketiga, itu jari-jari itu posisinya di bawah lutut. Jadi tidak boleh ke samping ya. Jadi kita memang cengkram seperti ini. Lalu ditambah juga punggung diluruskan. Kepala tidak boleh dongak, tidak boleh nunduk, tapi antara itu. Kemudian terakhir itu kita lakukan dengan cara tumaninah. Nanti tangan itu sedikit itu membentuk busur ya. Tidak lurus gini tangan, tapi dia kita bentukkan bengkok sedikit. Karena kalau lurus begini tangan kita, maka posisi kepala akan dongak, dia akan dongak gini. Tapi kalau kita bengkokkan sedikit tangan, dia akan lurus kepala dengan punggung kita. Ya, itu sekilas dengan ruku. Lalu setelah itu kita membaca doa ruku. Doa ruku itu banyak, yang pendek kita bisa membaca pelan. Kita baca pelan aja dengan baca Subhana Rabbiyal Azim. Boleh baca sini minimal sekali, boleh lebih dari 3 kali, dan boleh terus diulang-ulang kita membacanya. Ya Subhana Rabbiyal Azim, atau boleh ditambahkan nama bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh kita tambahkan ini, atau kita membaca doa ruku yang lain seperti Subhana dzil jabarut wal azamah. Atau kalau mau baca yang panjang boleh kita baca Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi wa mustaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi ini boleh kita membacanya secara variasi di dalam membaca bacaan ruku. Nah, kita lanjut di poin berikutnya yang akan kita singgung setelah ruku. Ini jamaah pada kecepatan nggak? Apa pada diem aja nih, pada tidur atau apa? Enggak, Ustadz. Jadi komentari ya. Pada tidur nanti nih gitu. Pada hilang dari peredaran gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan tulis aja di chat ya. Kalau ada yang mau ditanya. Ini pada kedengaran suaranya atau ini? Kedengaran, Ustadz. Dengar, Ustadz. Oh iya. Iya, kirain pada hilang. Ini banyak yang ada tapi apa? Kan ya hilang. Ustadz. Berarti kemarin kita terakhir sampai ruku ya. Khusyuk mendengarkan, Ustaz. Ya, ya nanti kita ini komen ya gitu. Kalau kurang jelas di chat aja gitu, kurang jelas gitu. Ya. Sekarang berarti kita akan masuk di bab i'tidal, ya. Nah, i'tidal itu termasuk di antara rukun salat. Dan i'tidal inilah yang beda, satu-satunya bacaannya yang beda dibandingkan dengan bacaan perpindahan rukun yang lainnya. Semua perpindahan rukun ke rukun yang kita baca adalah takbir, dan takbirnya disebut dengan nama takbir intiqal. Nah, kalau untuk i'tidal maka kita membacanya namanya tasmi'. Apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Coba ikut masing-masing bilang sami'allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Coba dibuka mutnya nih. Coba serentak, Bu. Allahu liman hamidah. Kok pada nggak serentak nih? Coba ikuti, perhatiin. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini yang kita baca ya. Nah, kapan membacanya? Nah, di dalam i'tidal ini ada beberapa poin yang akan kita singgungkan. 1. Kapan membacanya? 2. Apakah mengangkat tangan dan kapan mengangkat tangannya? Gitu. 3. Itu kapan membaca jawabannya? Gitu. Dan 4, apakah setelah kita mengangkat tangan bersedekap atau tidak? Nah, ini di antara beberapa poin yang akan kita singgung di bab i'tidal. Ya, di bab i'tidal ini.
Nah, yang pertama tadi secara bacaannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sholat sendiri maka jamaah dan makmum kalau sholat sendiri maka yang dua-duanya dibaca, yaitu dia membaca sami Allahu liman hamidah lalu membaca doanya. Tetapi kalau di dalam ketika kita berjamaah itu para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa dibaca, makmum itu membaca, imam membaca, makmum membaca. Tetapi ada juga yang mengatakan yang membaca itu sami Allah hanya imam, makmum tidak membaca. Ini ada dua pendapat dalam perkara ini. Ya. Nah, yang jadi poin yang akan kita singgung adalah kapankah membaca sami Allah ini? Maka dalam hadis riwayat yang punya buku, ini pada pegang buku enggak? Pegang. Yang punya buku buka di halaman 240. Ya. Ya. Halaman 240, di sini jelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yakum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat beliau bertakbir ketika berdiri. Tsumma yukabbiru hatta yarka. Kemudian dia bertakbir ketika rukuk, tsumma yaqul. Kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Kapankah membacanya ini? Hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Di saat beliau mengangkat kepala dari ruku. Jadi kalau kita ruku, ini kita ruku ya. Kalau kita ruku lurus, maka membaca tasmi itu nggak boleh tegak berdiri dulu, baru baca tasmi. Jadi kapan bacanya? Ketika kita berdiri, sami Allahu liman hamidah. Nah, terus tegak berdiri. Jadi kalau kita berdiri, sami Allahu liman hamidah. Maka dia tegak berdiri, itu diam dulu sejenak. Jangan langsung keburu-buru pengen turun sujud, gitu kan. Jadi dia berdiri dulu sejenak, baru dia membaca doanya. Gitu. Makanya dijelaskan dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Apabila beliau bangkit dari ruku, maka beliau berdiri tegak sampai setiap tulang ruas persendian itu kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah berdiri tegak, baru kita membaca bacaannya. Nah, bacaan doa i'tidal ini itu kurang lebih ada 9 macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, adapun yang pendek itu ada 5. Ya, yang pendek itu ada 5 bacaannya. Yang pertama itu adalah kita membaca setelah sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana lakal hamd. Coba ulangi. Rabbana lakal hamd. Yang punya buku, ya kok jadi pada, buka di halaman 244. 244. 244. Ya. Ya. Sudah ketemu? Rabbana lakal hamd. Itu ada serentak. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Nah, yang kedua bacaannya Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah, yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Yang kelima Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma walakal hamd. Nah, ini apa namanya bacaan yang kita dapetin, ini yang apa namanya yang pendek ya, untuk bacaan doa istiftahnya. Ya. Nah, dari bacaan ini itu doa istiftah, doa i'tidalnya, maka ada 2 bacaan doa i'tidal yang sama, yang memiliki keutamaan. Anda sangat anjurkan kepada para jamaah apa namanya bacaan ini. Itu yang pertama bacaannya itu dia di halaman 244. Itu yang bunyinya Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah, yang bacaan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa beliau menjelaskan keutamaannya, fa innahu man wafaqa qawluhu qala malaikati ghufir lahu qaddama min dzambi. Barang siapa yang apa namanya bacaannya bersamaan dengan bacaan malaikat. Iya, biarin. Nah, jadi ada 2 bacaan yang punya keutamaan di dalam doa i'tidal ini. Yang pertama yang bunyinya Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd.
Dan yang kedua yang punya keutamaan setelah baca sami Allahu liman hamidah, kita membaca. Coba diikuti. Allahumma rabbana walakal hamd. Ulangi. Allahumma walakal hamd. Nah, yang punya buku di halaman 246 ya. Yang dari Ibnu Rabi' Az-Zuraki ikuti Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Hamdan katsira. Hamdan katsiran. Tayyiban mubarakan fi. Thayyiban mubarakan fi. Ya. Nah, ini bisa kita baca. Ini kalau kita baca doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu bid'atan wa talatina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal." Wah. Keluar terus nih Bu. Ya, ya baik, itu bacaan i'tidal. I'tidal itu tidak terlalu banyak yang perlu untuk kita praktekkan Bu ya. I'tidal itu sederhana. Cuma ancaman kuatnya adalah kalau kita tidak tumakninah di waktu i'tidal, itu maka sholat kita tidak dilihat oleh Allah. Bahkan sholatnya batal. Sebagaimana Nabi sabdakan, la yanzurullah ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat sholatnya seorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya antara ketika berdiri antara ruku dan sujud, antara i'tidal dan sujudnya. Antara ruku dan sujudnya. Jadi kita nggak boleh sami Allahu liman hamidah itu buru-buru pengen turun. Kalau dia sholatnya seperti ini maka itu termasuk sholat yang batal. Jadi i'tidal tidak terlalu banyak masalah di waktu i'tidal, rata-rata lebih gampang untuk kita atasi ya. Nah yang agak lama kita jelasin ini adalah sujud ya. Agak lama kita jelasin ini sujud. Nah, untuk turun sujud, jangan rahimakumullah, ada dua cara untuk turun sujud. Pertama perlu diketahui, sujud ini adalah salah satu rukun salat. Ya. Dan sujud ini punya banyak keutamaan. Yang Anda ingat kurang lebih sekitar 15 keutamaan sujud. Dan dengan variasi ini, maka kita bisa meraih banyak pahala di waktu sujud ini. Salah satunya, yang perlu jamaah ingat di waktu sujud itu adalah keutamaannya, di waktu sujud itu doa dikabulkan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kita, ya, sekali lagi sujud ini punya banyak sekali keutamaan yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi yang perlu diingat baik-baik bahwa sujud ini di antara keutamaannya adalah bahwa ketika kita sujud kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu berikutnya ketika kita sujud, kita juga dalam kondisi doa kita dikabulkan. Nah, di satu sisi juga dalam kondisi sujud itu dosa-dosa kita diampuni, jatuh berguguran. Nah, ini makanya manfaatkan momen sujud ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam sehari itu kurang lebih kita sujud itu tidak kurang dari sekitar 60 kali sujud. Kalau kita sholat wajibnya aja 17 rakaat, maka itu kali 2 adalah 30 berapa jadinya? 36 ya? Itu. Nah tinggal dikaliin aja, belum qobliyah ba'diyahnya. Itu kan yang kita sholat. Nah ini makanya menunjukkan bahwa dalam sehari itu tidak kurang dari 60 kali kita sujud. Nah, sangat jarang kaum muslimin yang memanfaatkan momen ketika dia
sholat ini untuk berdoa. Nah, makanya Anda sangat anjurkan kepada para jamaah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya momen sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sujud ini jamaah rahimakumullah, poin-poin yang perlu diingat adalah tata cara turunnya. Ada dua model turun dengan sujud. Yang pertama boleh kita mendahulukan lutut, yang kedua boleh juga mendahulukan tangan. Nah, di dalam kedua ini ada ada hal-hal yang perlu untuk kita poin-poin untuk kita perhatikan. Salah satunya apa? Perhatikan mana yang duluan kita pakai turun. Nah, apabila yang turun itu duluan adalah lutut, maka nanti yang paling terakhir diangkat adalah lutut. Apabila yang duluan turun adalah tangan, maka yang paling terakhir diangkat adalah tangan. Jadi urutannya kalau turunnya itu lutut, tapak tangan, jidat, lalu hidung. Nah, sementara kalau kita dahulukan tangan, maka tangan dulu, lutut, jidat, hidung. Nah, itu nanti. Lalu berikutnya apa? Untuk sujud ini, kita harus perhatikan karena dia akan melibatkan banyak anggota tubuh, maka kita harus kita akan singgungkan kurang lebih sekitar 15 hal yang harus diperhatikan ketika kita sujud. Nah, pertama yang harus kita singgung ini adalah anggota sujud. Bagi ibu-ibu yang punya buku, silakan buka di halaman 260. Ya. Nah, di halaman 260 ini, di sini ada Nabi sujud dengan 7 tulang atau 7 anggota sujud. Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Dalam riwayat umirna an nasjuda ala sab'ati a'dum, atau dalam riwayat kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Jadi diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Mana yang pertama alal jabah, jidat. Wa asyara biyadi ala anfi, kemudian beliau nunjuk hidung. Lalu wal kaffain, 2 telapak tangan, wal rukbatain, 2 lutut, atrafil qadamain, 2 ujung jari kaki. Lalu di sini disebutkan wala fitathiya bawa syara. Kami dilarang juga untuk melipat baju dan mengikat rambut. Nah, di sini untuk melipat baju, makanya ingat ya, di antara hal yang perlu diingat kalau terkait dengan sholat adalah kita itu dilarang oleh Nabi untuk melipat baju. Nah, jadi baju itu nggak boleh kalau sholat itu dilipat gini nih bajunya. Misalkan ada orang kalau bajunya lengannya panjang, selesai wudhu itu kan masih terlipat. Kita nggak boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Lalu ditambahkan walana fitatiyaba, juga mengikat rambut. Nah, sebenarnya mengikat baju juga karena itu melipatnya, ya. Jadi kalau ada orang yang sholat yang kadang-kadang celana dilipat, itu pun dilarang untuk kita lakukan. Ya, tidak boleh kita melipatnya. Nah, kalau rambut bagaimana gitu? Juga gitu. Kalau ibu-ibu kesulitan misalnya, malah memang bisa rambut diurai silakan. Tapi kalau gerah atau apa yang menjadikan kesulitan, lebih baik cari jalan untuk bisa menjadikan agar tidak gerah. Ya, kalaupun udah mentoki, kalau diikat ya silakan untuk mempermudah. Ya. Nah, lalu berikutnya itu adalah kita akan singgung satu persatu anggota sujud ini. Gitu. Ini maaf kalau di sujud ini kita nggak bisa praktek, cuma ibu-ibu lihat di buku aja deh, ya. Lihat di buku itu kita akan singgung satu persatu urutannya. Yang pertama itu kita masuk dari jidat dulu ya. Untuk yang masalah jidat buka di halaman 257. Sudah dibuka Bu? Halaman 257. Itu di sini dijelaskan Abu Hamid As-Sa'idi ya, sebelumnya penjelasan nomor 5 yang menjelaskan menekankan dan menempelkan hidung dan dahi pada tanah. Ya. Ini ibu-ibu udah pada buka belum? Belum? Sudah. Sudah. Kirain pada tidur nih. Udah siang. Jadi respon Bu ya, itu biar pada ngantuk. Yang pertama itu adalah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana sajada amkan wajibatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud maka beliau menempelkan jidat dan hidung. Ya. Itu. Dalam riwayat lain dijelaskan la salata liman la yusibu anfu min al-ardi ma yusibul jadid. Tidak sempurna salat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh lantai sebagaimana jidatnya.
Jadi ini dua-dua ini harus nyentuh lantai. Nah lalu, ini poin perlu ingat baik-baik ya. Yang boleh nyentuh ketika kita sujud itu hanya jidat dan hidung. Tidak boleh muka ya atau pipi. Itu tidak ada riwayat pipi juga nyentuh. Karena itulah tidak dibolehkan untuk sholat di tempat yang terlalu empuk. Yang kalau kita sujud, contoh ini, ibu sujud di kasur atau tempatnya terlalu empuk. Ketika sujud, yang nemplok mana? Muka yang kena semuanya. Itu. Makanya kita tidak dianjurkan dengan pola seperti ini. Jangan terlalu empuk tempatnya. Ya, kita sedang-sedang aja tempatnya untuk kita sujud. Nah, udah itu tadi muka dengan hidung, ya. Jidat dan hidung. Nah, sekarang tangan. Tangan ini paling banyak diatur di waktu sholat. Tangan itu secara seluruhan ini namanya tangan. Tetapi di tangan ini ada telapak tangan, ada lengan, ada siku. Ya. Ada apa nah? Nah ini tiga-tiganya diatur dalam sholat. Pertama kita ambil lengan. Tangan dulu. Nabi itu bertopang kepada kedua tangan dan membentangkannya. Buka di halaman 255 ya. Silakan Ibu dulu buka di halaman 255. 255 di sini jelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ala aliyati kaffai. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sujud dengan kedua telapak tangan. Jadi ingat ini kedua telapak tangannya. Ya makanya itu kalau tangan harus gini, harus nyentuh. Jadi kalau ini lantai harus nyentuh. Nggak boleh sujud tangannya itu posisinya gini. Nggak boleh juga gini tangannya gitu. Ya jadi dia itu harus nyentuh di lantai. Jadi kalau kita ibaratkan ini lantainya, jangan gini tangannya. Ya jangan gini nih tangannya, jangan gini. Jangan juga gini. Itu. Ya. Tetapi kita bentuknya itu tangan nyentuh ke lantai. Jadi kita posisikan dia nyentuh ke lantai. Nah lalu itu tadi posisi telapak tangan harus nyentuh ke lantai. Nah berikutnya apa? Adalah berikutnya itu jari-jari. Jadi di tangan ini kan ada jari-jari. Tangan ada jari-jari. Nah, sunnahnya ingat, ketika kita sujud, itu jari-jari itu rapat. Ya, jadi kita bentuknya rapat, tidak boleh renggang gini. Nah, berbeda apa posisinya ingat perlu diingat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hujr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada damma asabi'ahu. Nabi itu kalau sujud, beliau merapatkan jari jemarinya. Nah, tadi udah kita ajarkan ketika kita takbiratul ihram, posisi tangan kita itu biasa, tidak renggang, tidak rapat. Biarkan biasa. Posisi ruku, tangan kita renggang. Adapun posisi sujud, tangan kita itu rapat. Nah ini perlu diperhatikan pola ini. Jadi kalau kita takbiratul ihram, posisi tangan tidak renggang, tidak rapat, tapi biarkan apa adanya, biasa. Kalau ruku, renggang. Kalau sujud, rapat. Nah itu polanya. Lalu berikutnya itu ketika kita ruku ini, kita hadapkan jari-jari itu ke arah kiblat. Jadi kalau kita sujud, maka kita harus menghadapkan jari-jari ini ke arah kiblat. Tidak boleh ini, gitu. Makanya apa? Beliau itu kalau sujud diarahkan ke arah kiblat, lalu di sini dijelaskan fatafaja. Kemudian beliau merenggangkan kedua kaki. Nah, maaf ini Anda kasih contoh. Nah, ingat kalau kita sujud itu kaki nggak boleh dirapetin gini. Kelihatan nggak, Ibu? Kaki itu jangan gini, tapi tetap posisi seperti biasa. Ya, kita letakkan seperti biasa posisinya, sebagaimana posisi berdiri. Karena nanti tadi dari berdiri kita gini. Nah, kalau kita berdiri posisinya gini, nah ini kita turun sujud aja. Turun sujud gini. Nah posisinya itu, ini ada jarak ya. Ada jarak, jangan kita rapatin gini. Gitu. Kalau rapat gini, maka kita tidak kuat untuk lama, lama kita tidak kuat untuk posisinya itu lama sujud. Ya. Nah lalu jari-jari kaki kita udah ketika kita sujud itu tidak dirapatin, tapi biarkan apa adanya, kasih jarak itu. Kecuali nanti tumit yang akan kita rapatin. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ada ya. Nah posisi penting yang perlu ingat ketika sujud adalah yang punya buku buka di halaman 256. Itu lihat poin yang keempat. Di sini ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza sajada amkana amfa wajabatahu fil ardh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud, beliau menekankan hidung dan dahinya ke lantai. Wa naha yadayhi an jambayhi. Kemudian beliau menjauhkan kedua tangannya dari lambung. Nah, jadi makanya kita nggak boleh sujud gini, Bu. Nggak boleh sujud gini. Harus dijauhkan tangan ini dari lambung. Harus kita jauhkan. Gitu kan. Wa wada kaffayhi hadzal kibai. Kemudian beliau meletakkan tangan sejajar dengan bahu. Jadi kita nggak boleh sujud gini. Harus posisi tangan itu gini.
Ya kita letakkan. Dalam hadis lain jelaskan tuh sajadah fajala kafai bihadza udhunain. Dalam perbuatan itu beliau bersujud kemudian beliau menjadikan kedua tangan sejajar dengan telinga. Jadi boleh kita duduknya sujudnya seperti gini, boleh juga sejajar di sini. Itu boleh kita lakukan dua-duanya. Lalu berikutnya apa? Setelah tangan tadi ya, ini apa namanya tangan, lengan, ya lengan. Nah sekarang lengan ini itu nggak boleh nempel ke lantai. Jadi kalau lengan sebagaimana kita jelaskan nggak boleh kita nempelkan kayak anjing ya. Itu di buku ada contohnya. Ibu yang punya buku di halaman 261 itu bisa dilihat. Itu tidak boleh menempelkan lengan pada tanah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dilukis sujud. Pertengahanlah kalian ketika sujud. Wala yang basit ahadukum bidzira'ain bisatal kalb. Janganlah salah seorang di antara kalian itu menghamparkan tangannya persis seperti anjing ketika sujud. Jadi kita nggak boleh lengan itu nyedok ke tangan. Nah udah lengan, selanjutnya adalah siku. Nah ibu-ibu buka di halaman 262. Udah dibuka Bu? Halaman 262. Nah di halaman 262 ini dijelaskan mengangkat kedua lengan dari tanah dan menjauhkannya dari lambung. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik ibn Buhaina al-Asadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza sajada farraja baina yadayhi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sujud belum merenggangkan antara kedua tangannya hatta nara idai sampai kami melihat ketiaknya. Jadi makanya ibu-ibu perhatikan riwayat yang menjelaskan kalau wanita sujud harus mengambil gini, maka ini riwayatnya tidak sahih dari Nabi. Jadi itu harus kita sujud kelihatan ketiak. Apakah lagi dan perempuan? Iya, gitu. Nah, apalagi kalau ibu lagi sholat sendiri. Karena diriwayatkan dari Maimunah itu dijelaskan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza sajada jafa yadayhi. Jafa yadayhi. Nabi itu kalau sujud, beliau itu merenggangkan antara kedua tangannya. Hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yaday marrat. Kalau ada anak kambing pingin lewat yang di sini nih. Jadi ketika sujud itu lalu apa namanya di sini tuh ada jeda mau lewat itu bisa anak kambing itu lewat. Bahkan sahabat itu sampai kepayahan melihat Nabi itu. Kasihan lihat Nabi karena kepayahan ketika sujud. Ya. Lalu dalam hadis lain jelaskan idza sajadta fala kaffai kama fa'mil pakai. Kalau kamu sujud letakkan tanganmu dan angkat kedua sikumu. Jadi kalau kita sujud itu jangan diapit gini sikunya, tapi harus diangkat sikunya. Itu polanya. Dan ini jangan terlalu dekat ke sini. Maka kita agak lebarkan posisi gini. Jadi kata sujud. Jadi jari-jari ada ke arah kiblat. Dan poin penting yang perlu jamaah ingat baik-baik adalah yaitu salah satu kekeliruan di waktu sujud adalah seringkali kita sujud itu terkait dengan ada dipandu atau jadi patokannya sajadah. Ini kurang tepat. Kita itu jarak sujud kita itu satu dengan lainnya itu berbeda-beda, Bu. Jadi sujud kita ini berbeda-beda. Karena kenapa? Karena tinggi kita yang berbeda-beda. Makanya ketika kita sujud itu kita perlu untuk lihat jaraknya. Makanya posisinya jamaah rahmatullah perlu diingat ya. Karena kasih contoh ketika kita sujud ini. Ini gimana ya biar enak karena kasih gambaran sujud ini. Berikutnya kita dulu biar semuanya lengkap dulu. Lalu kaki. Ya, setelah tangan, lengan, lalu sekarang lutut. Lutut ini harus mantap. Nah kalau lutut ini jamaah. Nah lalu kuncinya jamaah rahmatullah. Kita lanjut ya. Untuk tumit itu posisinya itu adalah dirapatkan. Jamaah bisa lihat di halaman 262 ya. Tumit itu posisinya itu dirapatkan. Ya. Lalu untuk tumit dirapatkan, kemudian yang paling penting itu adalah kita lakukan dengan tumak ninah. Ya, dengan tumak ninah. Jadi nanti jamaah itu bisa praktek kalau sujud itu maka posisi paling bagus itu adalah kaki paha itu agak tegak. Ya, berarti nanti dia akan jamaah bisa-bisa kalau ketika sujud itu rata-rata kalau benar itu maka akan lewat ke akan lewat
sejadah. Kalau sejadahnya itu ukuran standar Indonesia. Kalau ukuran itu adalah Timur Tengah, insya Allah itu lumayan lebih pas sampai ke ujungnya. Gitu, karena memang standar ukuran Timur Tengah itu kan orangnya besar-besar. Nah, sementara kita di Indonesia seringkali dibuat itu sejadahnya pendek-pendek gitu. Gitu. Nah, setelah kita sujud dengan tumanina, ingat ketika kita sujud itu boleh untuk kita baca, bacaannya boleh sekali, boleh juga 3 kali. Ini yang lebih dekat kepada tumanina juga boleh untuk diulang-ulang terus bacaannya. Nah, bacaan sujud ini banyak. Itu mari kita baca agar jamaah juga kalau ada yang mau nyoba baca juga silahkan, nanti kita akan coba 1, 2, 3 orang untuk bacanya, tapi ikuti dulu bacaannya. Ikuti. Subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Subhana rabbiyal a'la. Ingat di alifnya, lamnya itu dipanjangkan, bukan a'la, tapi a'la. Nah, harus dipanjangkan. Ikuti. Subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Subhana rabbiyal a'la. Coba ulangi. Subhana rabbiyal a'la. Nah, boleh ditambahkan wa bihamdih. Coba ulangi, tambahkan wa bihamdih. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu boleh kita tambahkan dengan lapas wa bihamdih. Nah, doa rukuk dan sujud ini itu ada 3 yang sama, ya. Yang pertama itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Nah, 3-tiganya ini bacaannya sama. Ya, 3-tiganya bacaannya sama, yaitu rukuk dan sujud. Tapi Anda sangat anjurkan jemaah hafal juga doa. Coba buka yang punya buku di halaman 266, yaitu di doa yang keempat setelah subuhun. Nah, di sini ada doa yang bunyinya Allahumma ufirli dzambi kullahu. Coba ulangi. Allahumma ufirli dzambi kullahu. Diqqahu wa jillahu. Wa awwalahu wa akhirahu. Wa awwalahu wa akhirahu. Wa alaniyatahu wa sirrah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Nah, ini bacaan yang bisa kita baca variasi ya dari bacaan-bacaan yang ada. Nah, silakan jamaah bisa membacanya secara variasi. Bisa dipilih bacaannya. Dan boleh kita membacanya itu secara variasi setiap kali sujud. Misalnya sujud pertama kita baca subhana rabbiyal a'la, sujud kedua kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sujud ketiga kita baca subuhun, dan selanjutnya. Dan usahakan setiap kali sujud bila memungkinkan sempatkan berdoa. Pilihlah doa-doa yang pendek untuk kita bisa membacanya. Nah, lalu setelah kita duduk antara sujud dan sempatkan berdoa, maka lalu kita takbir mengatakan Allahu Akbar. Lalu kita duduk antara 2 sujud. Ya udah deh, tanya jawab dulu deh. Ini waktunya ini. Silakan kalau ada mau ditanya kepada Ibu. Ya, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa acungkan tangan. Nanti akan saya pilih untuk sambil menunggu yang angkat tangan. Ini kebetulan sudah ada yang masuk via chat Ustadz ya. Yang pertama, halo Ustadz. Silakan. Iya, yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk akhwat, apakah tidak boleh rambutnya diikat saat sholat? Mengingat kadang-kadang sering keluar rambut-rambut di sela-sela mukena.
jika tidak diikat? Jazakallahu khair. Kuncinya itu kalau memang memungkinkan tidak diikat silakan, kalau merasa ribet bisa diikat gitu kan. Ya tapi kalau memakai Ibu kayaknya kalau pakai kiput itu nggak masalah Bu ya. Nah, yang kedua perlu diingat ibu-ibu, rambut itu boleh dipotong Bu, tidak harus panjang. Ya, tapi jangan dipotong sampai membentuk laki-laki. Itu aja. Kalau memang menyulitkan dengan posisi seperti itu sih nggak ngapa Bu, karena dalam kondisi tidak terlihat. Ya, dalam kondisi tidak terlihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya sebaiknya tidak diikat ya Pak Ustadz. Kalau bisa tidak diikat itu lebih bagus Ibu tidak ikat, tapi kalau merasa ribet dengan pola seperti itu, semoga ini perkara yang tidak dimaafkan. Baik, sambil menunggu yang lain bertanya, ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Kalau sudah berumur dan ada masalah dengan lutut, pakai sajadah yang empuk bagaimana hukumnya? Syukron. Ya, bismillah itu. Pertama ini usianya Ibu berapa gitu kan. Kalau sakit lutut bisa terapi ke klinik sana deh gitu kan. Kita udah banyak nanganin Bu. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekarang yang kepingin Bu, Anda sekaligus beritahu karena di klinik juga buka rumah bekam berbarengan, Anda itu banyak nanganin ibu-ibu kalau punya keluarga yang saat ini tangannya kaku, stroke, ada ginjal, jantung, itu silakan bisa terapi Bu. Ya, barang kami banyak nanganin ya. Saya banyak nanganin masalah-masalah terutama ibu-ibu yang lututnya udah masalah nih. Kuncinya sekarang itu programnya lagi Anda fokusin gimana nih teman-teman jamaah yang udah masuk usia 40 ke atas itu bisa fokus banyak ibadah. Insya Allah nanti Ibu bisa ikut program, saya lagi mempersiapkan program namanya merencanakan Husnul Khotimah. Nanti kita akan banyak kupas bagaimana mempersiapkan terutama mereka yang udah masuk 40 ke atas ini agar persiapkan diri untuk menyambut kehidupan setelah kematian ini dengan kita mempersiapkan diri Husnul Khotimah. Baik. Jadi Nah, kalau memang masalahnya seperti itu, insya Allah itu tidak mengapa. Oh, iya. Ya, artinya juga bisa Ibu saranin caranya itu pas di bagian lutut itu yang empuk. Ya, pas di bagian lutut itu yang dibuat empuk. Tapi jangan sampai nanti yang empuknya itu di depannya. Gitu. Karena secara sunnah kalau lutut itu tebal itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau muka ini jangan sampai nanti pas sujud itu pipi kena ikut sujud. Sementara perintah sujud itu hanya jidat dan hidung aja. Gitu. Nah itu yang paling bisa dilakukan. Ya wallah a'lam bishawab. Kali-kali yang masalah lutut nanti kasih kabar aja kok. Gitu. Saya banyak nanganin saya masalah ini. Untuk berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di saat sujud apakah boleh kita berdoa dalam bahasa Indonesia atau harus dalam bahasa Arab? Jazakallahu khair. Ya bismillah, masalah berdoa ketika sujud ini jamaah perlu ingat baik-baik. Anda pernah dengar secara khusus kajian Ustaz Syafiq menyimpulkan perkara ini. Pertama, itu adalah kalau kita bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Sekarang doa yang ibu-ibu mau minta apa gitu pertanyaannya. Ingat doa yang paling banyak Nabi baca itu Rabbana Atina dengan ya muqallibal qulub. Ini doa yang paling banyak Nabi baca. Ibu bisa baca doa ini. Sementara ibu udah ngerti bahasa Arab. Ini udah komplit banget doanya gitu kan. Apalagi nanti doa duduk antara sujud itu luar biasa komplitnya gitu kan. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang mau diminta itu apa gitu pertanyaannya gitu ya. Yang mau diminta itu apa? Nah kalau ibu tidak ngerti sama sekali bahasa Arab, belum banyak hafal doa, ya, masih dibolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi Anda saranin ibu pakai bahasa Arab. Banyak doa pendek kok dari Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Rabbana Atina, kita baca Rabbi ja'alni muqimas shalah, kan udah banyak pada hafal doa-doanya gitu kan ya. Gitu. Nah, ini baca aja udah dihafal gitu. Nah, kecuali kalau nanti ibu berdoa ya Allah jangan jadiin suami jangan jadikan aku dimadu oleh suamiku ya gitu. Lagi itu doanya gitu. Gitu kan. Jangan jadi lain-lain. Kalau ibu masih permintaan yang kebaikan dunia akhirat, udah pakai Rabbana Atina aja. Itu Allah alam bishawab ya. Ada lagi silakan. Untuk selanjutnya, kebetulan tadi ada yang bertanya juga tentang bahasa Indonesia dan bahasa Arab, Ustadz, terkait doa-doa. Berarti lebih baik berdoanya juga dalam bahasa Arab begitu ya Ustadz ya, kesimpulannya. Ya, pakai bahasa Arab.
Itu banyak keistimewaan. Nanti Bu, kalau suatu saat kita mau singgung setelah kajian ini tadabbur bacaan sholat, anak kupasin Bu. Luar biasa kandungan bacaan sholat sebenarnya. Itu kalau Ibu ngerti bacaan sholat kandungannya, pasti senang sholat lama Bu. Itu karena permintaan, ingat ya, anak pernah singgung penjamaah. Dari takbir sampai salam, kalau sampai Ibu baca variasi bacaan sholat, itu tidak kurang 100 permintaannya di saat sholat. Semoga nanti lain waktu kita bisa kupas secara khusus tadabbur bacaan sholat. Kalau waktu ketika sujud, ini ada yang tanya Ustadz, saat sujud biasanya kan kita dibolehkan untuk berdoa. Nah, hajatnya itu boleh dibacakan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab gitu. Yang mana lagi nih? Ingat, kalau berdoa itu anjurin lebih baik pakai bahasa Arab. Tapi kalau mentok Ibu nggak ngerti bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, Ya. Ini terkait pembacaan hajat sepertinya Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana bila suami sedang jadi imam sholat, kemudian salah satu bayi kami naik ke kasur dan hampir jatuh. Apakah boleh suami menggendong anak kami secara spontan, ataukah tindakan tersebut jadi membatalkan sholat? Jazakallah khair. Ya, bismillah, ini nanti kita akan kupas lebih rinci di perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Insya Allah itu perkara yang dibolehkan. Ya, perkara yang dibolehkan, makanya kenapa Anda sebenarnya minta sampai tambahin kajiannya, karena kalau kita ikutin kajian ini, itu nggak cukup untuk mengupas perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang boleh, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini sebenarnya harus jamaah pada tahu. Karena ada nanti hal-hal yang dibolehkan dilakukan sholat, sementara kadang-kadang masyarakat mengatakan nggak boleh. Contoh misalnya garuk 3 kali. Banyak yang bilang kalau garuk 3 kali batal, padahal itu ada dalilnya. Garuk 3 kali itu ada dalilnya. Selama butuh boleh untuk menggaruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Jadi kira-kira untuk pertanyaan tersebut dibolehkan apa tidak Ustadz? Mungkin ya dibolehkan. Kalau kondisi jatuh apa itu kita dibolehkan untuk bergerak menyelamatkan anak. Ya. Bahkan pas sholat itu boleh membunuh binatang, kayak ular apa itu boleh dibunuh pas sholat. Ya. Insya Allah nanti Anda singkungkan lebih rinci pembahasan. Ya, Ustaz, ya. Oh boleh, jadi boleh melakukan gerakan asal tidak mengeluarkan suara. Baik, untuk berikutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, Ana berusia 40 tahun. Sejak kecil jari kaki jempol kanan saya sakit jika ditekuk, sehingga saat duduk di antara 2 sujud atau tasyahud akhir tidak bisa duduk dengan benar. Syukron. Kira-kira bagaimana Ustaz? Nah, ya pertama itu duduk semampunya. Ini yang masalah sudah datang klinik deh. Itu sebenarnya kaki itu bisa dirancang, Bu. Kaki itu bisa dibuat lentur. Itu karena kita itu seringkali itu kaki itu kan sesuai kebiasaan. Kalau dari kecil itu maaf duduknya itu nggak sempurna, mungkin maaf nih. Kalau ibu terbiasa dari kecil itu nggak duduk gini, gitu. Ini memang kalau diginin sakit. Kalau terbiasanya gini, nah ini repot. Itu bisa dilatih agar ini luntur ke sini. Untuk kita duduk ini bisa dilatih ke sini. Ya, gitu. Tetapi ketika ibu sering latih, insya Allah ini bisa relaksasinya untuk jadi menghadap kiblat. Itu bisa, ya. Gitu kan. Sekarang nih usia 40 itu masih bisa, Bu. Itu untuk dilurusin, karena kita sering juga bantu teman-teman lurusinnya memang di tahap awal sakit. Itu tapi nanti ya kalau banyak asam uratnya ya sulit. Itu lebih baik ibu tangani dulu asam uratnya. Itu kalau mau berobat datang aja ke klinik biar asam uratnya ditangani. Ya, itu sebenarnya itu masih perkara yang bisa. Kita itu tergantung kebiasaan. Allah alam bisawab. Ya. Baik, untuk yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ketika sujud, apakah diharuskan merenggangkan lengan? Kalau renggangnya tidak terlalu lebar, boleh tidak? Syukron. Ya bismillah, kalau yang abdul itu, kalau intinya siku ini harus jauh dari lambung. Ya. Tidak boleh kita gini. Berjamaah pun, kalau berjamaah memang menyulitkan, boleh gini. Ya, tapi kalau sendirian, perlu diingat, lapas-lapas gerakan sholat yang kita dapat itu Nabi lagi sholat sendiri. Makanya sahabat menggambarkan sesuai dengan sholatnya Nabi sendiri. Nah kalau kita sholat sendiri silahkan. Harus berusaha untuk direnggangkan. Tapi kalau sholat berjamaah maka kita biasa. Ya. Tapi jangan sampai sendiri gini. Itu juga ada dianjurkan. Karena perintahnya itu lengan itu harus jauh dari lambung. Ya, harus kita tegakkan gini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, untuk yang berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, ketika sholat, kadang anak saya yang masih berumur 1 tahun tiba-tiba datang dan duduk di sajadah tempat sholat. Kadang membawa mainan ditaruh di situ untuk sujud. Maksudnya lebih baik pindah tempat atau menyingkirkan semua barang dan memindahkan bayinya. Jazakallah khair. Ya, bismillah nih Ibu, memang romantikanya sholat itu gitu. Makanya kalau Ibu udah tahu kebiasaan anak Ibu sholat, polanya seperti itu, sediakan 2 sajadah, Bu. Gitu kan. Ya. Nah, nanti ketika dia misalnya di depan kita, itu kita bisa pindah posisi. Ya, nah, makanya lebih baik saya anjurin itu, boleh kita pindah posisi kok. Jadi kita sholat gitu. Nah, nanti dia pindah posisi lagi, Ibu pindah posisi lagi gitu. Gitu. Kalau mainannya itu tidak terlalu banyak dan sedikit, gitu, kita bisa pindah posisi sedikit. Jadi makanya saya anjurin kalau Ibu udah sering lihat ritme anaknya setiap kali sholat itu suka di depan gitu, lebih baik sediain 2 sajadah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah melepaskan pakaian dalam ketika sholat adalah salah satu sunnah dari najis yang menempel di tubuh? Gimana, Bu? Ya, ini tadi bertanya, apakah melepaskan pakaian dalam ketika sholat adalah salah satu sunnah? Mungkin maksudnya untuk menghindari najis yang menempel di tubuh pada saat sholat, Ustadz. Nah, bismillah pertama, Bu. Kalau yang dibilang pakaian dalam, terutama bagi wanita, gitu. Pertama, perlu diingat, kalau kita yakin najis, dilepas. Tapi kalau ini tidak yakin najis dan kita yakin bersih, apa menjadikan harus dengan dilepas, itu juga tidak dianjurkan Nabi. Ya, itu. Jangan berkeyakinan bahwa maaf celana dalam itu harus dilepas di salat, itu bukan keliru gitu kan. Jadi intinya kalau dia najis boleh dilepas. Tapi kalau tidak najis pakai aja. Jadi melepaskan itu tidak sebagai sebuah syarat. Kalau ragu-ragu, maka kaedahnya kita harus yakin itu bersih. Karena kaedah awalnya sebagaimana kaedah usul fikih mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu itu dilihat asalnya. Kalau dari tadi kita pakai asalnya bersih, lalu ketika misalnya buang air kecil kita yakin itu bersih, yakin bersih. Ya kan? Yakin bersih gitu. Ya, jangan dibuat ragu-ragu. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada. Untuk selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, Ustadz izin bertanya, saat memakai mukena atau jilbab, kening kita jadi tertutup. Jadi kening tidak langsung menyentuh sajadah atau lantai. Apakah sholat tersebut masih sah? Syukron. Ya, bismillah, itu memang dalam mazhab Syafi'i itu jidat itu harus dibuka. Jadi kalau mazhab Syafi'i harus gini di jidat. Gitu kan. Nah, tetapi perlu diingat, ini tidak menjadi syarat sah. Boleh kita dalam posisi seperti ini. Itu nggak mengapa, ya. Tidak mengapa dalam posisi seperti ini ketika kita sholat. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi silakan. Berikutnya, bagaimana sholat yang memakai masker, Ustadz? Apakah sah? Ya, bismillah, ini juga salah satu fenomena ya. Secara hukum, nyaman sekalian, itu nanti kita akan kupas di makruhatis salah. Dalil-dalilnya lebih lengkap. Secara hukum, itu kalau asalnya itu tidak boleh menutup mulut ketika salat. Perlu diingat, asal hukumnya itu dimakruhkan menutup mulut ketika salat. Makanya wanita itu, kalau dia sholat pakai cadar itu tidak dianjurkan. Ya, kalau dia di tempat para wanitanya itu lebih baik dibuka cadarnya. Tetapi kalau di tempat yang laki-laki itu maka dibolehkan untuk menutupnya. Ya, dibolehkan untuk lebih bagus dia membukanya. Gitu ya, ketika pakai cadar. Nah, kalau kondisi sekarang kita kondisi pandemi, kalau memang masalahnya tidak bermasalah banget, lebih baik dibuka. Tetapi kalau dia bermasalah, gitu, karena di wilayah misalnya zona merah, lebih baik ditutup. Ini ketika kondisi. Ini kalau dalam kondisi memakai masker. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Jika kita sedang membaca Al-Fatihah ketika sholat, lalu kita bersin, apakah kita juga perlu membaca Alhamdulillah setelah bersin? Syukron. Ya, bismillah, ini sebenarnya pertanyaannya banyak di mubahatis sholat nih. Kalau kita bersin di waktu sholat boleh membaca Alhamdulillah, tapi jamaah tidak boleh menjawabnya. Nanti kalau lagi bersin bilang Alhamdulillah, semua jamaah bilang ya Rahman tolong ribet jadinya gitu kan. Gitu. Jadi kalau
Ketika lagi salat itu, karena ini pernah kejadian sahabat gitu kan. Nah, ada sahabat itu apa namanya yang bersin itu baca alhamdulillah, sahabat lain itu pada noleh dia gitu udah salat. Lalu Nabi mengatakan itu dibolehkan. Kita membaca alhamdulillah di waktu bersin, ya. Tapi tidak dianjurkan menjawabnya. Berbeda kalau di luar salat. Gitu. Kalau saudara kita bersin, maka kita sangat dianjurkan untuk mengatakan ya alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukunya silahkan ibu-ibu. Sebentar Pak Ustadz, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau silahkan kalau ada yang mau langsung, masih ada waktu berapa menit lagi nih? Insya Allah masih 10 menit lagi Ustadz kan. Nah silahkan kalau ada yang ini. Dipersilahkan ibu-ibu yang mau bertanya via chat, via WA atau via langsung tunjuk tangan, dipersilahkan. Karena masih ada waktu dan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya langsung, boleh. Sebutkan nama. Oh, ini ada lagi yang baru, Ustadz. Assalamualaikum, Mbak Ustadz. Apakah anak laki-laki umur 10 tahun bisa menjadi imam? Tergantung yang pakai. Oh, afwan. Ya, Bu Putri. Mau bertanya langsung, Bu Putri? Halo? Oh, mungkin sedang repot. Begini Ustadz, ada yang via chat bertanya, apakah anak laki-laki umur 10 tahun bisa menjadi imam? Syukran. Boleh. Bisa kalau anak itu, apalagi anaknya lebih banyak hafal dibanding ibunya, dibanding bapaknya, itu boleh. Ya. Berarti meskipun belum balik, udah boleh ya Ustadz ya? Walaupun belum balik, pun dia banyak hafal Quran misalnya. Karena anak kecil Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun gitu kan. Itu. Ini yang tua-tua nggak hafal-hafal gitu kan. Iya, iya. Jadi tergantung bacaan yang dihafal dan tergantung bacaannya. Tapi kalau anaknya bisa sholatnya tenang, adem, tenang itu. Biasanya kalau anak gantung situasi sebenarnya Bu ya. Kalau anaknya udah bisa tenang sholatnya, bisa khusyuk, apalagi anak kelas 1 SD atau lainnya, lihat aja tuh banyak imam anak-anak kecil kan jadi imam tuh. Di YouTube juga banyak tuh lihat anak kecil jadi. Iya. Ya. Baik, syukran Ustadz. Untuk berikutnya, Yes. Ustadz mohon dapat dijelaskan tata cara sujud syahwi. Waduh, ini butuh bab sendiri. Ini pun 2 kali pertemuan kalau sujud sahwi mau dikupas gitu kan. Nanti ada selesai ini, karena sujud sahwi memang ini rangkaiannya. Makanya sekarang kenapa kita kupas sholatnya dulu. Nanti kalau mau lanjutin bisa masuk ke bab sholat sujud sahwinya. Ini memang rangkaian gitu. Kalau sekarang kita kupas, ini waktunya nih, mepet. Ya. Biasanya sujud sahwi itu 2 kali pertemuan loh kupas sujud sahwi. Gitu. Mungkin sedikit Ustadz biar tidak penasaran gitu. Kuncinya sujud sahwi itu kan ada beberapa sebab. Salah satunya itu lupa. Sujud sahwi itu malah dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Nah, yang banyak kita lakukan adalah sebelum salam. Nah, kalau sujud sahwi karena lupa, biasanya kan kita langsung salam. Maka sebelum salam itu sujud sahwi 2 kali, lalu duduk, tidak salam lagi, tidak tasyahud lagi, tapi langsung salam. Itu ringkas, ya. Baik. Untuk berikutnya, bismillah. Kalau lupa rokaat sholat, lalu ketika membaca tahiyat baru ingat, apakah langsung kembali ke rokaat yang diingat? Syukron. Nah ini makanya nih sujud sahwi nanti kupasannya nih Bu. Gitu. Ingat intinya itu kalau kita lupa jumlah rakaat, itu lupa aja itu nanti sujud sahwi. Enggak apa-apa misalnya kita ingat pas tasyahud awal. Kalau memang memungkinkan kekuatan ingatnya mana, ini memang perlu dijadi tinjauan nanti kekuatan ingatnya gitu kan. Kuncinya itu kalau dia lupa lalu ingatnya kita tasyahud gitu kan. Itu. Pertanyaan itu yakin apa enggak gitu. Tapi kalau kuncinya ketika kita lupa bingung jumlah rakaat udah tasyahud aja. Kalau kita yakin itu 2 rakaat, kalau memang kurang maka tinggal tambahkan. Itu doang kaidahnya. Ya. Jadi kuncinya kalau kita merasa kurang tambahin aja 1 rakaat. Oh iya, kalau misalnya nggak yakin diambil yang minimal ya Ustadz ya. Iya, jadi kaidahnya itu kalau kita lupa jumlah ambil kaidah minimal. Ini sebenarnya bahasanya itu di sujud sahwi nanti, ya. Baik. Karena nanti kalau lupa itu ada kaitannya juga dengan sujud sahwi, ya.
Untuk berikutnya ada yang mau bertanya secara langsung Pak Ustadz dari Ibu Rita. Silakan. Silakan Bu Rita. Silakan. Halo Bu Rita, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Pak Ustadz, kalau kita habis takbiratul ihram kan bersedekap itu tangan kanan memegang tangan kiri ya, lengan gitu. Nah, kadang-kadang itu kan mukena itu suka nutupin tangan kanan. Apakah pada saat bersedekap itu tangan ini harus menempel gitu? Kalau dibatasi dengan mukena itu boleh nggak Pak Ustadz? Ya bismillah Bu. Sebenarnya kalau bersedekap itu tidak harus dibatasi dengan mukena Bu. Ibu bisa ketika bersedekap itu lepas mukena, biarin terjulur. Ya. Itu jangan berkeyakinan bahwa ketika ibu takbir kan langsung gini itu ibu tuh ya. Nah, ibu bisa bertakbir lalu lepas tinggal ke dalam. Jadi mukena itu bisa lurus, nggak harus kelipat Bu. Iya, ya? Iya, oh iya, makasih Pak Ustadz. Kadang-kadang suka terbawa gitu kan mukenanya, jadi, Bu. Jadi harus menempel ya Pak Ustadz. Iya, itu enggak, kalau memang ibu merasa nyaman dengan terlipat gitu silakan. Tapi kalau ibu merasa tidak nyaman, ibu angkat tangan, udah langsung ke bawah aja untuk biar kebuka. Oh iya. Ya. Iya, oke. Makasih Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Untuk berikutnya. Iya, makasih. Apabila imam sedang sholat, kemudian tiba-tiba buang angin di tengah sholat, apakah batal semua sholatnya atau harus diulang? Syukron. Ya, itu yang batal itu imam doang. Jadi kalau ada pengganti, kalau berjamaah maka diminta yang belakang yang ganti. Itulah pentingnya yang ngerti di belakang kita kalau sholat. Nah, lalu kita bisa menyuruhnya untuk mengganti. Nanti imamnya itu wudhu lagi dan bisa ngikut berjamaah lagi. Ya. Itu. Bingung? Yang nanya. Masuk apa masih bingung? Mungkin sudah nggak bingung. Kuncinya yang batal itu hanya imam. Nanti tinggal dilanjutin kita sholatnya. Bisa diganti, dicari penggantinya. Ya, makanya itu pentingnya ibu juga para belajar. Kalau suatu saat sholatnya di belakang imam, lalu imamnya batal, harus siap-siap juga untuk mengganti. Iya. Ya. Ini ada tiga pertanyaan lagi, Ustaz. Lagi? Silakan. Ya, ada 3 pertanyaan lagi. Sebentar, Bu Ina, tunggu dulu ya, Bu. Untuk berikutnya, apakah memakai sajadah itu harus menyeluruh dari tempat sujud sampai kaki? Atau boleh kita memakai sajadah kecil atau alas di bagian tempat sujud saja? Syukron. Bismillah. Bu, perlu ingat sajadah itu bukan syarat sah sholat. Ya, mau pakai di kaki doang, mau pakai di jidat doang itu nggak ngapa. Kalau ibu dingin lalu pakai di kaki nggak ngapa gitu kan. Kalau ibu merasa kalau sujud rasa sakit tempatnya ini silakan. Jadi ingat sajadah itu bukan syarat sah sholat. Dulu di zaman Nabi mereka langsung sujud di tanah kok. Ya, jadi mereka langsung sujud di tanah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan melalui chat satu lagi dan berikutnya nanti dari peserta secara langsung. Saat sholat berjamaah, apakah makmum membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya atau makmum tidak perlu membacanya lagi, cukup mendengarkannya saja? Syukron. Ya, bismillah, itu masalah membaca Al-Fatihah. Imam 4 mazhab itu terbagi kurang lebih jadi beberapa pendapat. Dalam mazhab Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah. Ya, sebagian juga dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak baca sama sekali, ada yang berpendapat mendengarkan. Ya, itu. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu wajib membaca. Jadi ada pendapat lain mengatakan untuk rakaat yang dibaca oleh imam itu dikeraskan bacaannya, cukup mendengar. Tapi kalau rakaat ketiga dan keempat maka tetap membaca. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk berikutnya silahkan Bu ya Rasti bisa langsung bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mau bertanya Ustadz, kalau kita sholat sambil membaca Al-Quran, kan sekarang banyak ya yang dijual Quran yang besar, yang Quran berdiri. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Udah, itu aja. Ya. Ya, bismillah. Kalau sholat sunnah yang Anda baca penjelasannya dibolehkan. Tetapi kalau sholat wajib tidak. Ya. Kalau sholat wajib baca yang dihafal aja.
Oh iya. Tapi kalau sholat sunnah misalnya karena kepengen sholat malam baca 1 juz itu silahkan, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, nah cukup sampai di sini. Ibu-ibu sekali lagi memang sholat ini butuh praktek. Ya, tapi kuasai dulu teorinya. Insya Allah nanti semoga Allah lain waktu kita bisa praktek untuk agar ibu lebih ngerti tata cara gerakannya. Terutama sujud ini yang paling krusial memang. Karena banyak para jamaah itu pengalaman ini selalu kebanyakan keliru pola sujudnya. Ya, demikian bisa Anda sampaikan. Mohon maaf ada segala kurangan. Usikum Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.